Kiai Haji Abdul Latif Majid lahir pada Jumat Pahing, tanggal 15 Agustus tahun 1952, di Kedunglo, Kecamatan Mojoroto, Kediri, Jawa Timur. Beliau merupakan putra dari Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf, mualif atau pengarang sholawat Wahidiyah. Beliau juga merupakan anak laki-laki tertua dari 14 bersaudara di dalam keluarga Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf dan istrinya Hije Sofiah. Selama 9 bulan berada dalam kandungan ibu Nyai Hije Sofiah melakukan puasa sampai melahirkan putranya Kiai Abdul Latif Majid. Beliau hidup di lingkungan keluarga yang taat beragama, terlebih kedua orang tuanya sangat memperhatikan perkembangan keagamaan dan pendidikan anak-anaknya. Kiai Abdul Latif Majid tumbuh dewasa di lingkungan Pondok Pesantren Kedunglo Al-Munadoroh yang didirikan oleh kakeknya Kiai Haji Muhammad Ma'ruf. Sejak kecil beliau telah dipersiapkan oleh ayahnya, Kiai Haji Abdul Majid, sebagai kader penerus bapaknya. Masyarakat sekitar Pondok Pesantren Kedunglo Al-Munadoroh mengenal Kiai Haji Abdul Latif Majid dengan sebutan Gus Latif. Ketika beranjak remaja pun beliau sudah dikenal sebagai cendekiawan yang teguh menegakkan kebenaran, dan beliau adalah pemuda yang senang bergaul dengan siapapun. Kiai Haji Abdul Latif Majid memiliki wajah yang sangat tampan, kulitnya putih bersih dan bercahaya, memancarkan aura ketaatan kepada Allah SWT. Memiliki sifat santun dan sangat bijaksana dalam menghadapi siapapun, terkenal cerdas dan ber-IQ tinggi, dan memiliki wibawa yang luar biasa. Pada usia 35 tahun Kiai Haji Abdul Latif Majid menikah dengan Nyai Muanifah dari Blitar. Kemudian karena ada beberapa masalah dalam pernikahannya, beliau berpisah dengan Nyai Muanifah yang saat itu usia perkawinannya hanya beberapa hari saja. Setelah berpisah, Kiai Haji Abdul Latif Majid menikah kembali dengan Ibu Hije Solihah yang merupakan santri Pondok Pesantren Kedunglo Al-Munadoroh. Istrinya tersebut berasal dari kota Lumajang. Dari pernikahan ini beliau dikaruniai 4 anak, yakni Agus Abdul Majid Ali Fikri, Dr. Firdausul Makrifah, Tajul Mundir Wahidiyin, Ahmad Muhammad Mustafa Wahidus Zaman. Kiai Haji Abdul Latif Majid wafat pada tanggal 23 November tahun 2020. Semasa kecil Kiai Haji Abdul Latif Majid dibimbing oleh ayahnya untuk belajar dan menempuh pendidikan formal di SD Negeri Kelurahan Bandar Lor, Kota Kediri pada tahun 1960-m. Beliau menempuh pendidikan SD selama 6 tahun dan selesai pada tahun 1965-m. Setelah menempuh pendidikan di SD, beliau melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP pada tahun 1965-m. Dan menyelesaikan jenjang ini selama 3 tahun. Sekolah ini tepatnya adalah SMP Negeri 4 Bandar Lor, Kota Kediri. Di tempat ini, beliau lulus dengan predikat baik pada tahun 1968-m. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 2, Kota Kediri selama 3 tahun dan menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1971-m. Tidak hanya menempuh pendidikan formal, Kiai Haji Abdul Latif Majid juga menempuh pendidikan informal yang diberikan ayahnya secara langsung. Beliau mendapatkan pendidikan agama dari ayahnya yang merupakan pengasuh Pondok Pesantren Kedunglo Al-Munadoroh dan mualif sholawat Wahidiyah. Beliau belajar dengan ayahnya ketika sore hari ba'da asyar. Di sini, beliau tidak hanya belajar agama, ayahnya juga memberikan ilmu tentang ide atau pemikiran mengenai jiwa kepemimpinan untuk kelak bisa menjadi seorang pemimpin yang bijaksana. Selain pendidikan formal dan informal, beliau juga melanjutkan pendidikan non-formal di salah satu tempat kursus bahasa Inggris yang terkenal di Kota Kediri pada saat itu. Guru beliau, Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf, ayah. Pengangkatan Kiai Haji Abdul Latif Majid sebagai pengasuh perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo Al-Munadoroh secara resmi dilaksanakan pada tanggal 8 Maret tahun 1989. Pengangkatan tersebut berjalan dengan khidmat. Keputusan tersebut merupakan hasil musyawarah keluarga almarhum Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf yang mana dalam musyawarah keluarga dihadiri oleh seluruh anggota keluarga dan semua telah menyetujuinya. Hasil keputusan pengangkatan dibacakan oleh Bapak A.F. Badri selaku PSW, pemimpin sholawat Wahidiyah, Pusat Kedunglo Kediri saat itu. Berikut isi keputusannya. Perkenankanlah pada kesempatan yang haru ini,
Kami akan membacakan hasil keputusan musyawarah keluarga almarhum tanggal 08 bulan Maret tahun 1989, kurang lebih jam 2 waktu Indonesia Barat, setelah wafatnya beliau almarhum Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf. Kepemimpinan secara umum baik untuk Pondok Pesantren Kedunglo maupun penyiar Sholawat Wahidiyah adalah beliau Al-Mukarrom Bapak Kiai Haji Abdul Latif Majid. Sedangkan pengelolaan untuk Pondok Pesantren Kedunglo Putri dibantu oleh Al-Mukarromah Ibudra Nurul Isma Faik. Untuk Pondok Pesantren Putra Al-Mukarrom Agus Imam Yahya Malik dan beliau Al-Mukarrom Agus Abdul Hamid Majid. Khusus beliau Al-Mukarrom Agus Abdul Hamid Majid, ada suatu pernyataan bahwa beliau di dalam mengelola Pondok Pesantren Putra cukup sebagai pembantu. Itulah isi pidato singkat yang disampaikan Bapak A.F. Badri selaku PSW Pusat Wahidiyah dalam membacakan keputusan hasil musyawarah keluarga tentang pengangkatan Kiai Haji Abdul Latif Majid sebagai pengasuh perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo Al-Munadoroh. Kiai Haji Abdul Latif Majid semasa remaja beliau sangat aktif membangun mental para remaja Wahidiyah terutama para remaja di Kelurahan Bandar Lor sekitar Pondok Pesantren Kedunglo Al-Munadoroh. Pada tahun 1971 beliau membentuk Jamaah Usbuyiyah Remaja. Jamaah ini dibentuk untuk menjalin silaturahmi dan remaja yang dibina pada saat itu menjadi orang-orang yang sukses. Beliau pernah mendirikan perkumpulan yang moral Conceling disingkat YMC, Perbaikan Moral Kaum Muda. YMC dibentuk pada tahun 1971 dengan tujuan mengajak generasi muda supaya memiliki moral yang baik, dan meningkatkan moral kaum muda yang ada di kota Kediri. Tidak hanya Jamaah Usbuyiyah dan YMC, beliau juga mendirikan perguruan bela diri, Jiwa Suci, di Pondok Pesantren Kedunglo Al-Munadoroh pada tahun 1979 Jiwa Suci ini merupakan kumpulan dari pendekar-pendekar dari berbagai perguruan, materi yang didapat dari berbagai aliran-aliran yang ada dan terdapat jurus-jurus baru yang diciptakan oleh guru-guru pencaksilat melalui teknis pengajaran yang baru pula. Kemudian dari perkumpulan itu beliau mengajak orang-orang untuk mendirikan pencaksilat, Jiwa Suci. Di sisi lain karena beliau sebagai putra Mbah Yai Majid pengasuh Pondok Pesantren Kedunglo Al-Munadoroh secara tidak langsung orang-orang tersebut ikut serta dalam mendirikan pencaksilat, Jiwa Suci. Bahkan prestasi yang sangat diperhitungkan hingga pengikutnya sangat banyak adalah bahwa Kiai Haji Abdul Latif Majid pernah sukses mengadakan takbir akbar yang diselenggarakan dalam rangka merayakan Idul Fitri yang diikuti oleh masyarakat sekota Kediri dan sekitarnya serta pemuda-pemuda sekota Kediri. Kesuksesannya dalam mengadakan acara merupakan sebagai tanda bahwa beliau merupakan calon pemimpin yang sanggup menyatukan berbagai kalangan. Kegiatan ini dapat berjalan selama 4 tahun, setelah itu diambil alih oleh pemerintah daerah. Kiai Haji Abdul Latif Majid mempunyai kepribadian yang menarik yang mirip dengan bapaknya, Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf. Beliau berbadan sedang dengan warna kulit putih bersih, berhidung mancung agak tumpul dan berbibir bagus agak lebar. Matanya cekung dengan kelopak dan pelipis mata ke dalam menunjukkan bahwa beliau seorang yang mempunyai pikiran yang tajam dan dalam. Tangannya yang halus dan lembut selembut hatinya yang pemaaf. Beliau berjalan melangkah dengan pelan tapi pasti dengan sorot mata mengarah ke bawah. Terkadang beliau menoleh ke kiri atau kanan untuk melihat situasi dan kondisi sekitarnya. Cara bicaranya tenang dan santun disertai senyum. Beliau berbicara dengan bahasa Jawa Mikalam. Artinya kata-kata yang dituturkannya mengandung makna yang banyak, karena beliau mempunyai kemampuan untuk mengungkapkan sesuatu dengan ringkas dan padat. Beliau juga mampu memberikan makna yang banyak dalam satu ucapan yang dituturkannya, jelas dan mudah dipahami, tidak lebih dan tidak kurang. Beliau juga sebagai pendengar yang baik karena memperhatikan dengan sungguh-sungguh kepada orang yang berbicara kepadanya. Dari segi penampilan, beliau terlihat sederhana. Pakaian yang dikenakan layaknya pegawai kantor pada umumnya, seperti kemeja dan batik yang menunjukkan kesan rapi. Beliau juga sangat memperhatikan kebersihan dan kesucian badannya. Dari cara berpenampilan inilah dapat menempatkan dirinya bergaul dan dekat dengan kalangan manapun, mulai dari masyarakat sekitar, para santri, kiai, hingga pejabat pemerintah. Ketika marah, beliau diam, hanya roman mukanya sedikit berubah dan beberapa saat beliau bicara pertanda marahnya mulai mereda seolah tidak terjadi apa-apa. Karisma yang dimiliki sosok Kiai Haji
Abdul Latif Majid mempunyai pengaruh luar biasa yang bukan didasarkan atas kewenangan, melainkan atas persepsi para pengikut, bahwa pemimpin tersebut dikaruniai dengan kemampuan-kemampuan yang luar biasa. Secara fisik, Kiai Haji Abdul Latif Majid tidak terlihat seperti seorang kiai pada umumnya. Di luar rutinitasnya, penampilan Kiai Haji Abdul Latif Majid berbeda lagi, atau dengan kata lain, penampilannya tersebut menyesuaikan keadaan. Selain gemar mengenakan celana jeans dan kaos, beliau banyak menghabiskan waktunya untuk riyadhah, tidak tidur pada malam hari, waktu privasi hanyalah saat istirahat. Selama bertahun-tahun selalu berputar keliling ke berbagai daerah kabupaten di Jawa Timur dan juga di luar Jawa, bahkan sampai ke luar negeri untuk berdakwah dan menyiarkan sholawat wahidiyah. Para santri, pengamal sholawat wahidiyah atau pejabat pemerintah dapat menemui Kiai Haji Abdul Latif Majid setiap hari Sabtu sampai dengan Kamis pada jam efektif kerja, dari pukul 8 hingga pukul 2 di kantor kesekretariatan Wahidiyah. Beliau terkenal seorang ahli riyadhah, tidak tidur pada malam hari dan justru digunakan untuk senantiasa takorup, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Saat itulah, diriwayatkan beliau memohon pertolongan dan mohon bimbingan serta mohon diberi ilmu laduni. Ilmu yang tidak perlu belajar tapi mengetahui seluruh ilmu-ilmu yang ada dalam kitab-kitab kuning dan agar selalu bisa menjalankan amanah yang diembannya.